Nggak niat jualannya awalnya, cuma diposting aja. Terus ditanya sama temen itu apa cireng gitu. Dijual. Bilang iya mas. Terus ada yang beli. Awalnya cuma 12 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Lifatoni di Pratiwi Radio Informasi, tentunya di program Pratiwi Podcast, di mana di program ini kita selalu menghadirkan dari berbagai narasumber yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan tentunya untuk Anda silakan bisa gabungan di Pratiwi Radio di 083 8533 0-nya 5 kali. Sekali lagi di 083 8533 0-nya 5 kali. Semoga di edisi masih bulan suci Ramadan puasa Anda lancar, dan yang lagi beraktivitas tetap semangat. Semoga ya diperlancar semuanya. Selamat pagi, ada Mbak Khotim. Selamat pagi, Mbak Khotim. Pagi. Nah, ini kalau pakai masker nih, buka aja kayaknya lebih asik, lebih dapat chemistry-nya. Mbak Khotim. Nah, panggilannya memang Khotim atau ada nama panggilan gaul nggak? Ini kan Khotim aja. Khotim aja ya. Biasanya kalau di tongkrongan kan macam-macam, ada yang dipanggil siapa ya? Misalkan Imeng atau siapa gitu. Enggak ya, Khotim aja ya. Memulai bisnis atau usaha sendiri, salah satunya cireng ya. Katanya juga banyak ya, bukan cuma cireng. Iya, banyak. Mencoba jualan online seperti kerudung gitu tuh mas. Banyak deh pokoknya makanan-makanan lain. Tapi yang buat produk sendiri cireng ini. Cireng ya. Nah, dengan membuka usaha itu tentunya kan butuh yang namanya banyak relasi. Berarti banyak ya teman-teman untuk dalam bisnis ini ya Mbak Khotim ya. Banyak yang bantu juga. Nah, katanya pernah di MAN, MTS, berarti agamis ya. Oke, Mbak Khotim. Nah, di cireng untuk di Bondowoso gimana sih? Banyak juga kah yang jualan juga? Iya banyak. Tapi saya sebelumnya belum pernah makan cireng. Belum pernah beli cireng di mana-mana. Awalnya nonton YouTube aja, terus kepikiran pengen bikin gitu. Awalnya cuma dimakan sama keluarga aja mas, gitu. Makanya sama kakaknya saya disuruh coba jual. Awalnya nggak banyak yang beli, cuma 7, 3 gitu. Nah, di awal-awal itu maksudnya nonton YouTube-nya tahun berapa? Kemudian punya inisiatif buka usaha ini? Nonton sekarang, besoknya bikin. Kapan itu? Beberapa bulan yang lalu. 2021 berarti udah sekitar 2 tahun jalan ya? Iya, 2 tahun lebih sudah. Gimana selama 2 tahun ini? Kenapa? Terkait perkembangannya. Iya, alhamdulillah. Naik turun juga? Iya mas. Naik turun. Kadang sudah banyak, kadang sudah dikit gitu. Nggak selamanya banyak-banyak aja. Mbak Khotim, lulusan tahun berapa SMA-nya? 2019 langsung kerja atau lanjut kuliah dulu? Langsung pendidikan? kerja. Langsung kerja ya? Langsung di apotek. Di apotek? Iya. Tahun 2019 berarti langsung itu? Enggak mas, waktu itu masih kerja di abangnya saya, jaga konter. Paling 5 bulan. Habis 5 bulan saya ngelamar di apotek, langsung diterima deh kerja sampai sekarang. Berarti 5 bulan itu masih cari-cari loker mungkin ya. Atau 5 bulan itu? Saya enggak cari loker waktu itu, cuma diem aja di konter, nikmati di konter aja. Terus ada yang nawari, mau kerja di apotek apa enggak gitu. Coba dong, langsung diterima, dapat 3 hari diterima. Gitu. Jadi setelah 5 bulan itu baru ada yang nawari teman ya. Teman. Akhirnya masuklah di apotek ini. Sampai berapa lama di apotek? Sampai sekarang. Wah, udah lama berarti ya. Jalan
Itu yang masuk di apotek Februari Mas, 2020 sampai sekarang. Nah, Mbak Hotim, bisnis cireng ini kan bilangnya tadi pertama nonton YouTube, terus ada apa ya, semacam masukan atau yang nyuruh ya? Siapa tadi, kakak? Mbak? Kakak ya. Besoknya langsung buat. Iya. Nah, dari langsung buat itu langsung jual dulu atau apa ya, semacam testimoni dulu entah ke keluarga, ini gimana? Iya, testimoni dulu sama tangga-tangga rumah itu Mas, dicoba. Berarti gratis dong ya pertama itu ya? Gratis. Terus difoto dong sama saya tuh, difoto-foto, diposting-posting. Nggak niat jualannya awalnya, cuma diposting aja. Terus ditanya sama temen, itu apa cireng gitu. Dijual, bilang iya Mas. Terus ada yang beli, awalnya cuma 12 orang yang beli. Bukan cuma itu. 12 orang udah bisa dikatakan banyak. 12 orang. Dulu tiap minggu Mas bikinnya. Tapi takut bosen kan teman-teman kalau tiap minggu saya bikin. Jadi sebulan sekali. Sebulan sekali? Iya. Tapi dengan stok berapa itu? Berapa banyak? 50 bungkus. 50 bungkus dan disimpannya di? Freezer. Di freezer ya, kulkas ya. Nah tadi pas disuruh ngerasain tetangga, itu gimana respon mereka? Baik, seneng, apa ya Mas, suka aja gitu. Tidak nyangka aja, awalnya cuma iseng-iseng tuh, jadinya orang-orang tuh ibunya saja suka gitu. Suka semua dah orang-orang. Oke, nah dari 12 tadi itu yang beli? Yang beli. Dalam satu hari? 1 hari, awalnya. Nah, kayak proses pembuatannya mungkin berbeda dari awal-awal atau masih pertama buat dengan yang sekarang? Sama, nggak diubah-ubah, sama. Nah, kayak cirengnya itu ada campuran apa saja sih? Alat dan bahannya? Bahan-bahannya. Kalau saya tidak tahu cireng yang lain ya Mas, kalau saya tuh ada ikannya. Ya, tepung terigu tuh Mas, sama tepung tapioka, bawang putih, gula gitu nanti bumbunya. Nah, ikannya itu ikan apa nih? Kalau orang Madura ya biasanya ikan itu ajem, cukup ajem gitu. Enggak, bukan. Ikan apa? Tuna atau apa? Ikan kayak ikan semacam ikan apa ya Mas namanya tuh? Apa itu? Apa ya namanya? Nah, kalau dapatnya di mana biasanya? Di pasar. Pasar ya. Ada, iya. Lupa namanya ikannya. Mudah tapi ya untuk membeli ikan itu. Iya, mudah. Nah, biasanya untuk mendapatkan ikan itu harus menyiapkan stok berapa? Ini kan awal-awal katanya 1 minggu sekali. Berikutnya 1 bulan sekali. Dengan 50 bungkus ya? Iya. Kalau yang awalnya cuma beli dikit aja Mas, kan bikinnya cuma sedikit gitu. Kalau dulu saya tidak berani nyetok, takut tidak laku gitu Mas. Tapi kalau sekarang nyetok terus. Kemarin jual, habis sudah Mas. Baru bikin kemarin habis. Oke, berarti efek atau dampak di bulan suci Ramadan ini luar biasa ya? Banyak banget, alhamdulillah. Sempat kewalahan nggak? Maksudnya mungkin kekurangan bahannya ikannya? Enggak sampai Mas. Karena untuk pembuatan cireng bahan-bahannya ini mudah ya? Iya mudah, bisa dibeli di toko-toko kan, kayak tepung, kayak bumbunya bisa dibeli di toko-toko. Nah kalau kayak alatnya yang dibutuhkan untuk pembuatan cireng? Nggak ada, cuma wajan, apa ya, blender, buat blender ikannya, sama cabenya, udah itu aja, nggak ada lagi. Kalau dulu awal-awalnya masih diulek Mas. Yang dimakan sendiri itu diulek, jadinya sama mbaknya saya disuruh beli alat aja biar enak gitu. Beli dah alatnya gitu. Cuma beli 2 aja, blender daging sama blender bumbu. Di TikTok itu ya Mbak Hotim, bukan viral ya, memang sering muncul di terutama makanan-makanan India itu tanpa sarung tangan ya. Itu gimana menanggapi semacam itu? Penasaran sama rasanya saya. Penasaran sama rasanya, pengen nyoba berarti ya? Iya, pengen coba. Saya juga sering nonton itu kok. Pakai tangan digini-giniin tuh adonannya Mas. Malah pengen nyoba Mbak Hotim. Penasaran, enak apa enggak sih gitu tuh. Oke, kalau saya malah skip. Iya, jijik kan. Saya penasaran.
Nah, Mbak Otim ada keinginan nggak seperti adanya kecanggihan teknologi sekarang, entah itu pembuatan cireng dibikin konten? Pengen. Pengen. Iya, pengen. Tapi belum. Oke, mungkin ada semacam yang berbeda nggak dengan cireng-cireng lain? Cirengnya Mbak Otim? Nggak tahu, saya belum pernah makan cirengnya Intinya, orang. Kalau Mbak Otim lihatnya di YouTube itu udah lengkap kan, kayak sekarang kan banyak orang-orang posting cara pembuatan. Tapi di YouTube tuh nggak ada ikannya, Mas. Saya tuh berpikiran sendiri tuh pengen punya rasa yang berbeda gitu. Terus saya pernah nyoba punya tetangga jual ya, Mas. Beli yang nggak ada ikannya, cuma tepung aja gitu. Berarti punya saya memang lain gitu, Mas. Ada ikannya. Memang di YouTube udah ada ikannya, tapi saya tuh nyoba-nyoba sendiri. Oke, Mbak Otim nggak ngebuka ikan apa, berarti ini rahasia dapur berarti ya. Iya. Oke, paham. Nah, yang di tetangga tadi cirengnya cireng biasa tanpa ikan. Kalau punya saya tuh di apa ya, Mas, direbus dulu. Kalau punya orang tuh enggak. Iya. Jadi kayak cireng salju tuh, Mas. Cireng apa itu? Cireng salju di apa? Ngembang tuh cirengnya. Kalau punya saya enggak ngembang, direbus dulu. Semacam kayak pempek. Tapi tuh lingkaran gitu, Mas. Direbus. Kalau yang lainnya kan enggak direbus. Soalnya dulu pernah saya enggak ngerebus ya, Mas. Cekat cirengnya. Jadinya enggak jadi deh yang menjual kayak berarti gitu. Harus direbus itu. Iya, soalnya kan takut cekat, Mas, enggak bisa digoreng. Nanti digoreng tuh ya itu minyaknya. Apa itu? Apa ya, Mas? Meletus. Iya. Oke, Mbak Otim. Nah, yang membedakan cireng dari Mbak Otim ini dengan cireng lain selain tadi ikannya, ikan tadi apa itu yang membedakan? Selain tanpa direbus, apalagi itu? Iya, Mas. Entah prosesnya lama, butuh 1 atau 2 tahun ya mungkin. Nggak tahu ya, kayaknya bumbunya juga, Mas. Bumbunya ya. Nah, itu paling. Orang-orang kalau beli tuh minta bumbu yang banyak, Mas. Ke saya tuh lebih suka bumbunya gitu, Mas. Sebentar, ini bumbu di cirengnya ataupun apa yang beda nih atau yang luarnya itu? Iya, bumbu rujaknya itu, Mas. Bumbu rujaknya. Iya. Itu sih yang menjadi spesial juga. Jadi untuk cirengnya kalau menurut Mbak Otim pas, maksudnya dari rasanya itu pas, itu termasuk apa ya? Cireng ini dengan ciri khas apa sih? Asinkah mungkin cirengnya atau apa? Kalau cirengnya ya enggak ya, bumbunya itu loh, Mas, yang berbeda. Kayak bumbu rujak itu asin, pedas, manis, asem gitu. Cireng yang bagus ini sebenarnya yang seperti apa sih? Mungkin ya dari segi apa ya? Dari bentuknya mungkin, atau saat dimakan itu seperti apa? Kenyal ya. Iya. Kadang kan ada yang alot kayaknya itu, kayak siomay ya, kadang ada yang alot sampai memanjang gitu. Kalau cireng kayak apa ya, Mas? Ya enggak, kenyal aja, kayak kayak apa ya, Mas, makanan apa ya? Siomay sama siomay beda aja. Kan itu cuma tepung tapioka aja tuh, Mas, jadinya kenyal. Tepung tapioka aja itu. Kau Tim, boleh tahu nggak awal proses pembuatannya? Nah, mungkin harus pertama ya mungkin harus ke pasar, oke lah, dapat alat bahan-bahan, alatnya juga mudah untuk pembuatan ini. Nah, untuk pembuatan cirengnya itu setelah terkumpul apa yang dilakukan langkah pertama? Awalnya tuh kan ngumpulin bahan ya. Kalau saya tuh malam-malam bikin bumbunya dulu, Mas. Soalnya kalau bikin barengan sama cirengnya ndak nutut. Kan waktu mau dibungkus bumbunya tuh nunggu dingin dulu gitu, Mas. Jadinya awal saya tuh bikin bumbu dulu. Malamnya? Iya, malam-malam bikin bumbu dulu. Cabenya di blender. Gulanya tuh, gula merahnya dipotong-potong.
Terus asamnya juga dimasukkan deh ke panci tuh Mas. Sampai diolah sampai masak. Nunggu diem sampai dingin. Sampai dingin. Besoknya saya bikin cirengnya, tepung aja, ikan, tepung ya. Tepung tapioka itu sama ikan, sama royco itu dah, semacam bumbu-bumbu, ada bawang putih, ada bawang daun. Terus saya tuh menyiapkan air panas, dibuat dibuat satukan sama cirengnya tuh Mas, bentuknya biar basah. Nanti udah gitu, ya dibentuk kayak perkedel loh Mas. Iya. Kayak gitu bentuknya. Gitu. Nah, dari bumbunya ini kenapa harus malam? Tadi bilangnya biar dingin ya? Iya. Biar dingin. Taruh di kulkas dulu tuh Mas. Maksudnya kalau sudah dingin di luarnya tuh, di pancinya dingin, kan enggak mungkin kalau panas dibungkus ya Mas. Takut bau kan. Jadinya nunggu dingin. Udah dibungkus taruh dah di freezer. Besoknya tinggal ngambil, tinggal nyatukan sama cirengnya gitu. Dari cireng ini tahannya sampai berapa lama nih? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Dan cara nyimpennya dibungkus apa? Di freezer memang. Cirengnya harus dibungkus plastik atau mungkin beda, harus daun? Pakai plastik standing pouch Mas. Tebel berarti ya? Iya, tebel. Harus tebel. Tahannya 1 bulan. Nah, kalau udah 1 bulan biasanya makan sendiri biasanya. Iya, tapi saya tidak pernah kebagian. Habis terus, tidak pernah kebagian. Kalau pengen ya bikin sendiri, kalau tidak pengen dijual Mas, buat keluarga cuma dimakan sendiri. Berapa tadi? 50 bungkus ya? Tiap bulan 50 bungkus. Ya. Dan selalu kehabisan. Iya, habisnya tuh 2 minggu aja habisnya. Oke, cepat berarti ya. Karena saya tiap hari tuh posting kalau ada sisa-sisa tuh Mas, eman-eman kan, jadi diposting gitu. Nah, rata-rata kebanyakan yang beli ini dari kalangan mana? Kalangan yang di apotek, teman kerja atau siapa, atau lebih dominan yang mana nih? Saya tuh suka kenalan dengan orang baru tuh Mas. Saya tuh cepet temenan gitu. Saya tuh di IG gitu Mas. Cepet temenan sama orang baru pokoknya. Gampang banget tuh buat nyari teman-teman saya. Jadinya banyak orang-orang juga yang jualan tuh minta tolong ke saya buat promosikan gitu. Ya dibantu sama saya Mas. Ada yang beli gitu. Nah, yang lebih banyak di mana nih? Yang online kah atau apa atau sama atau gimana? Online. Online ya malah ya. Tapi yang banyak tuh temen WA aja. Saya belum posting di IG. Cuma di WA aja, di Facebook. Iya banyak sih, punya nomornya teman Facebook itu sudah banyak. Oke, jadi yang dijadikan media promosi untuk penjualan cirengnya ada IG, Facebook, WhatsApp. Nah, untuk IG dan Facebook apa nih dengan nama cirengnya atau nama pribadi? Kalau di nama pribadi semua. Nama pribadi. Tapi isinya tentang makanan semua, tapi namanya sama. Seberapa intens tuh posting? Nggak rajin kalau di IG sama, kalau di IG sama mana Mas? Facebook. Nggak rajin, tapi kalau di WA rajin banget Mas. Dalam tiap hari itu pasti ada nggak yang? Ada. Ada kalau sudah ada posting tuh ya dicari gitu. Waktu itu kan nggak bikin, jadinya bilang nggak ada. Gimana nih Mbak Koti menanggapi adanya kompetitor lain atau yang jualan cireng-cireng? Ya pernah dulu Mas punya temen ya jualan cireng gitu, tapi cirengnya tuh berbeda. Dia tuh pakai ayam suar-suar tuh ditaruh di dalam cirengnya, jadinya beda. Tapi enggak apa-apa. Gimana? Maksudnya nggak apa-apa itu dalam artian gimana itu? Kan temen sama saya, terus dia tuh jualan, awalnya jualan, mungkin dia tuh kelihat postingannya saya tuh banyak yang beli gitu ya Mas, terus dia tuh pengen kayak saya gitu, pengen Mbak jualan kayak kamu biar banyak yang beli gitu. Berarti boleh atau sah-sah saja nih boleh orang lain saja.
Boleh-boleh saja. Kalau misalkan jiplak nih, bahan-bahannya dari cara sama. buatnya Mbak. Tidak apa-apa. Serius nggak Iya, apa-apa? nggak apa-apa lah. Kalau misalkan punya Mbak Otim, ini kan apa ya? Nggak terlalu intens posting cirengnya. Iya. Kalau misalkan kerebut semua pelanggannya gimana? Kan beda temen Mas. Saya kan di WA. Jadi kan kalau yang sudah tahu kerasanya ya pasti beli lagi ke saya gitu kan. Ya meskipun sama bahan-bahannya tapi tetap aja beda itu Iya, beda tangan, beda rasa. Setuju. Apalagi bumbunya katanya. Iya. Yang paling banyak disuka orang bumbunya. Untuk cirengnya kira-kira ini punya target apa nih ke depan? Pengen punya Cabang, tempat lapak berarti ya. ya. Sementara angan-angannya di mana? Punya Di lapak rumah di mana? aja. Di dalam rumah. Kalau saya kerja ya ibunya saya yang ngambilkan gitu. Jadi pengen punya lapak gitu Mas. Pengen punya lapak frozen gitu tuh. Kan saya jualannya frozen Mas. Jadinya pengen frozen. Pengen punya lapak di alun-alun juga nggak? Apa nggak nutut nih sama kerjaan yang begitu padat? Nggak nutut Mas. Kalau di rumah malah enak ya. Iya, banyak yang bantu kan. Kalau ada saya kan bisa ada mbak, ada bapak, ada ibu gitu. Nah, sudah ada beberapa pendengar yang mengirimkan pertanyaan. Terima kasih yang sudah gabungan. Kenapa Mbak Otim harus cireng, atau mungkin ada pertanyaan lain, silakan di 083 8533 0-nya 5 kali. Ada Mbak Ofifah, ini tetangganya Alip, menanyakan mbaknya kan punya usaha cireng. Setahu saya cireng itu dari Bandung, Jawa Barat ya Mbak. Apa sampean pernah ke Jawa Barat? Enggak pernah. Berarti Mbak Otim benar-benar memanfaatkan kecanggihan teknologi ya, salah satunya dari YouTube tadi itu. Dari YouTube. Suka hal-hal baru berarti. Selain cireng ada nggak Mbak Otim? Ya itu risol. Pernah jual cireng dibentuk stik. Apalagi ya Mas, dimsum. Pernah. Udah itu aja yang pernah dicoba. Tapi yang sering atau yang bertahan lama cirengnya ini ya. Karena yang suka juga udah banyak ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terima kasih, ada Bapak Malik. Saya Malik di Dadapan. Lagi berada di selatan pom bensin. Mau tanya cara pesan, apa bisa dikirim ke rumah saya atau ada ongkir kah? Itu berapa kalau ada? Kalau untuk pemesanan kita bisa COD. Oh, COD ya? Iya. Kalau orang kayak mana Mas? Orang mana? Dadapan. Bisa COD di halte tuh Mas, Nangkaan. Berarti ambil tengahnya ya? Iya, biar sama gitu. Oke. Tambahan ongkirnya berapa katanya? 3.000 aja. 3.000 aja. Terima kasih. Di nomor WhatsApp 370. Kenapa mbaknya kok gak fokus di usaha cirengnya aja, padahal lebih menjanjikan ke depannya? Nah, pernah pengen berhenti kerja gitu ya Mas. Pengen jualan aja gitu. Tapi eman sama apoteknya gitu Mas. Jadi kan saya gak tiap hari tuh bikin cireng. Jadi kan cuma 1 bulan 1 kali tuh bikinnya. Jadinya kegiatan tiap harinya ngapain gitu Mas. Jadinya saya tuh kerja lagi di apotek. Oh, jadi pernah punya keinginan untuk berhenti kerja, maksudnya kerja yang di apotek ya? Alasannya kenapa ya? Bosen kah atau apa? Atau ada perselisihan mungkin sama teman? Enggak, enak kerjanya tuh enak Mas. Tapi saya pengen punya kerjaan buat orang lain gitu Mas. Pengen punya karyawan, pengen punya usaha sendiri pokoknya. Pengen bisa ngasih kerja buat orang lain aja gitu. Sudah ada pekerja di rumah 2 orang.
Kalau bikin banyak ya saya minta tolong sama orang buat bantuin gitu. Kalau cuma sedikit ya 2 orang aja, saya sama temennya saya. Kasih imbalan apa tuh biasanya tuh ya? Uang. Digaji. Gitu. Ini terima kasih juga yang sudah gabungan, ada Mas Endro, Mbak Khotim. Apa punya niatan nularkan ilmunya buat cireng yang pakai ikan itu? Gimana nih, tahu khusus keluarga aja, kakak adik mungkin yang harus tahu ini tentang cirengnya Mbak Khotim? Kayaknya itu rahasia deh Mas. Berarti gak mau nih bagi-bagi ilmu nih? Pokoknya apa harus japri dulu ke Mbak Khotim? Pokoknya dicoba-coba, mungkin bisa pakai ikan tenggiri, itu bisa Mas, ya bisa kok pakai itu. Saya juga pernah coba pakai itu kok. Awal-awal tuh pernah coba pakai itu. Oke, untuk varian harganya nih dari cirengnya Mbak Khotim, mulai dari harga berapaan? 10.000. 10.000. Apa rata 10.000? 10.000 Mas, 10.000 tuh sudah sama bumbunya. Isinya 10. Bumbu plus bumbu sama sekarang saya ngasih sama acar Mas. Tahu acar? Iya. Timun tuh ya. Iya, dikasih itu jadinya seger dimakan, kayak rasanya tuh kayak makan pempek tuh. Iya, semacam itu. Jadinya tambah seger makan sama acar. Dulu nggak ada. Tapi ada orang yang bilang kalau coba pakai acar, dicoba deh sama saya. Ternyata enak banget. Enak banget. Iya. Walaupun itu nanti tak order juga. Nah, dari cirengnya itu ya, Kak Khotim. Ini kan ada rahasia dapurnya juga. Ya. Artinya gak mau ya berbagi ilmu ya. Ya pokoknya bisa dengan yang lain ya. Kalau bahan-bahan yang umum, tepung nggak gitu biasa. Pokoknya pakai ikan yang lain bisa kok. Oke. Nah, ini terima kasih buat Anda yang sudah gabungan, ada Mas Endro, Pak Malik, dan pendengar yang lain juga. Mungkin terakhir nih Mbak Khotim. Iya. Harapan ke depan tadi disampaikan juga pengen punya lapak sendiri di rumah. Selain itu ada apa lagi nih? Pengen punya banyak sih ya, pengen itu banyak. Pengen punya lapak makanan, pengen punya usaha tempat buat jual kerudung. Pokoknya saya tuh pengen sibuk sendiri tuh Mas. Sibuk sendiri dan punya banyak karyawan tadi. Iya, tidak banyak, cuma 2 aja. Tapi nggak apa-apa banyak. Nanti kan bisa jauh lebih lancar juga. Saya tuh punya temen, dia tuh punya usaha kayak saya nih Mas, jualan ya. Jualan apa? Jualan pempek. Terus? Saya tuh termotivasi tuh sama dia, dia kok bisa gitu. Terus saya tuh soalnya saya tuh tidak bisa lihat orang yang kayak gitu tuh Mas. Itu kok bisa, kok aku tidak bisa. Kamu nggak bisa, harus coba nih. Jadinya ya sama dah, sama-sama lancar. Jadi gampang termotivasi juga ya Mbak Khotim ya. Kira-kira apa nih selain cireng, dimsum, mau buat apa lagi nih kira-kira Mbak Khotim? Apa harus nunggu ada yang nanya dulu jualan ini juga nggak baru buat? Ini kayaknya saya pengen jual bolubi itu Mas. Bolubi? Iya. Apa itu bolubi? Telo ungu. Terus di dalamnya dikasih moza. Moza? Pengen coba itu, tapi belum coba. Belum sempet lah bikin, tapi pengen jual kentang potato tuh, stick potato Mas. Pengen jual itu juga. Nah, saya di YouTube yang dilihat-lihat tuh pengen bikin jual gitu. Tapi belum tahu sih kapan. Nah, kita tinggalkan ya yang masalah cireng. Kalau Mbak Khotim ngelihatnya di Bondowoso ini terkait kerjaan gimana? Susahkah, termasuk susahkah atau gimana ya? Iya susah. Susah lah Mas. Banyak teman-teman yang tidak kerja gitu, cari kerja gitu, tidak nemu-nemu. Susah pokoknya. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat anak muda nih.
agar bisa punya usaha sendiri mungkin atau apa. Pokoknya tuh cari rezeki kan ndak terlalu selamanya kerja ke orang kan ya Mas. Kita bisa punya usaha sendiri. Ya kayak saya bisa jualan, bisa ngundang orang buat kerja sama saya gitu. Nah pokoknya harus pintar-pintar punya ide buat yang bisa bikin penghasilan dah gitu Mas. Gitu dah. Banyak cara ya. Iyalah banyak cara, ndak mungkin, ndak mesti kita harus kerja sama orang kan. Kita juga bisa mengerjakan orang gitu kan Mas. Yang penting dengan ini ya koridor yang udah baik ya. Iya. Kalau misalkan semacam judi-judi itu jangan sampai ya. Janganlah. Dosa ya. Dosa. Oke, terima kasih Mbak Hotim. Mungkin ada tambahan lagi. Cukup ya. Cukup. Itu ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Mbak Hotim. Intinya pinter-pinter nyari kesempatan ya, peluang ya. Ya apa caranya biar bisa menghasilkan ya. Iya. Terima kasih buat Anda dan kita akan jumpa lagi di kesempatan lain tentunya di besok hari dan jam yang sama. Saya Livatoni dan kru yang bertugas di balik layar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.